update seluruh yang terbaru ya dari untuk SIM klinik. Jadi untuk update ini ada beberapa tambahan. Jadi dari sisi registrasi, di registrasi itu ada menu check-in dan belum hadir. Jadi misalkan kalau pasien JKN misalkan gitu ya, dia ketika dia datang ya di check-in gitu. Misalkan contoh ini anggap saya masukin, jadi saya anggap pasien JKN gitu. Nah ini pasien JKN ini saya masukin simpan. Jadi ketika simpan itu kalau yang onsite nanti akan tampil seperti ini. Akan tampil dia datang ada apa enggak gitu ya. Kalau kita yes, hadir, akan statusnya sebagai check-in, posisinya sebagai check-in dan otomatis. Nah di sini langsung akan tampil sebagai pasien yang sudah check-in dan akan masuk ke panggilan TTV ke perawat gitu. Nah nanti dari sisi rawat jalannya, kalau ini statusnya check-in gitu ya, ini bisa dilihat di rawat jalan. Nah ini kan ada masuk statusnya check-in. Nah, karena status check-in dia langsung ada di sini. Nah, ini bisa di sini misalkan ini saya pilih belum. Nah dia akan hilang. Jadi karena statusnya belum dipanggil semuanya gitu ya. Belum hadir gitu ya. Nah yang belum hadir itu karena di filter belum hadir, jadi belum hadir belum tampil, nggak tampil datanya di sini. Jadi kalau dipilih yang cuma yang check-in aja, nah ini akan tampil semua. Nah sekarang kita coba rubah di sisi ini ya. Kita rubah di sisi ini, coba status check-innya kita rubah menjadi, ya ini dicentang dulu, ini kita rubah jadi belum hadir. Oke, dan belum hadir. Saya coba di rawat jalan lagi. Nah ini hilang otomatis gitu ya. Nah ketika dipilih check-in, coba pilih semua, dia akan tampil pasti. Nah, akan tampil. Ketika dipilih yang belum check-in juga sini akan tampil. Nah jadi nanti di ruang dokter juga bisa memfilter seperti ini gitu ya. Terus ketika ini anggap pasien JKN. Nah untuk pasien JKN juga sama. Nanti pasien JKN secara otomatis dia statusnya belum check-in gitu. Jadi ketika datang pasien JKN-nya untuk melakukan laporan atau lapor bahwa dia sudah datang, nah baru oleh bagian pendaftaran dirubah statusnya menjadi check-in. Check-in, yes. Nah ini baru statusnya check-in dan nanti akan baru tampil di rawat jalan dengan status sudah datang, status check-in. Nah, setelah datang ini pasien dipanggil oleh bagian TTV. Jadi ada antriannya di sini, panggil antrian. Jadi nanti perawat untuk wajib melakukan panggilan dulu TTV, karena jika tidak melakukan panggilan dia tidak akan tampil nanti di dokter. Gitu. Nah ini saya akan lakukan panggilan. Nah ini saya nanti akan kasih lihat dari sisi tampilan antriannya. Jadi ketika diklik panggil, nah dia akan muncul seperti ini. Nomor antrian 1, Di layar akan nama muncul seperti Ahmad ini. Kafa Abdullah. Dipersilakan ke bagian tensi dan timbang. Gitu. Nah ini akan muncul juga di sini antriannya, tensi dan timbang ada satu di sini. Nah ini karena belum dilayani ya, baru dipanggil. Nah ketika statusnya dirubah menjadi katakan hadir setelah diperiksa oleh DTV oleh perawat, nah jadi hadir ya. Jadi nanti secara otomatis nanti statusnya akan berubah di sini. Di sini akan berubah. Nah kan sudah terlayani dan di poli umum masuk gitu ya. Dia pindah ke poli umum gitu. Lalu nanti juga bisa dipanggil di dokter. Nanti tampilannya juga sama di layar. Kita klik panggil di sini dokter. Oh maaf, ini saya pilih dulu. Nah, ini saya pilih dulu untuk panggil. Nah, ini panggil dari dokternya. Nah, juga akan tampil yang sama. Nomor antrian 1. Seperti ini tampilannya. Pasien atas nama Ahmad Kafa Abdullah. Silakan ke poli umum sore. Dan ketika nanti oleh dokter distatuskan hadir, nanti akan hadir. Jika misalkan dipanggil belum datang juga, ya bisa juga oleh dokter klik tunda. Nah ini ada statusnya ya. Kalau tidak hadir berarti dipilih tidak hadir, dan secara otomatis dia akan hilang.
Oke. Nah, untuk tampilan di ini untuk fitur antrian ya, untuk fitur antrian. Nah, untuk fitur antrian juga bisa di sini ada beberapa fitur. Jadi antrian juga bisa menggunakan sistem web ya. Jadi sistem web ini antriannya bisa dipanggil melalui web. Kalau misalkan mau menggunakan handphone atau apa bisa dengan menggunakan ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jika antrian dokter juga sama, farmasi juga sama. Lalu untuk pengaturan display, jadi di display ini nanti kita bisa atur dari sisi pengaturan tampilan display TV-nya, backgroundnya seperti apa gitu ya, terus ukuran hurufnya, terus interval refresh-nya berapa detik. Lalu juga ada pengaturan videonya, ini langsung ngambil linknya YouTube ya. https://www. Nah terus nanti untuk slideshow-nya juga sama. Ada juga kalau mau masukin slideshow misalkan ada apa ya, iklan-iklan dari sisi kliniknya gitu ya, atau rumah sakit, atau iklan tentang program-program dari rumah sakit bisa dimasukkan di sini. Jadi tinggal dimasukin, nanti akan tampil di TV gitu. Lalu nanti di TV seperti ini tampilannya ya, kita tunggu nanti intervalnya berapa detik tergantung aturan kita. Nah ini akan tampil seperti ini gitu. Ini berupa file PNG ya harusnya ya, karena agar di sininya bisa transparan gitu. Begitu. Lalu juga di sini kita bisa juga setup poli mana aja yang ingin ditampilkan di display. Misalkan saya ini poli umum sore saya hilangkan, saya ambil yang poli pagi aja. Nah terus ini kita simpan pengaturan. Nah nanti di tampilan ini akan otomatis refresh ya. Nah ini poli gigi yang tampilnya. Nah, poli sorenya tadi saya nonaktifkan ya, jadi nonaktif. Jadi bisa di setup juga berdasarkan poli yang ingin ditampilkan. Terus juga di sini ya ada beberapa fitur aja sih. Ini untuk merefresh jika ada masalah di ini, masalah di tampilannya, misalkan stuck atau error, di refresh aja di sini dengan perintah di sini. Nah, oke, untuk itu untuk fitur antriannya, untuk dan displaynya, pengaturannya juga untuk tampilan nanti juga ada tampilan di sisi farmasi. Nah, antrian farmasi, nah display farmasi seperti ini. Nah ini masih error ya, maaf ya, ini masih dalam perbaikan karena untuk mengambil obatnya beda dengan rumah sakit ya. Nah, ini masih settingan rumah sakit, belum ke klinik gitu. Nah untuk agar suara tadi seperti tadi keluar, jadi pertama kali harus dilakukan server. Jadi server speaker. Jadi server speaker ini fungsinya seluruh panggilan dari seluruh ruangan atau seluruh unit nanti akan terintegrasi ke sini. Jadi ketika dipanggil ini akan mengeluarkan suara di sini. Seperti ini suaranya. Nah, sorry, saya pause. Antrian 1, pasien atas nama Hamad Kafa Abdullah. Silakan ke poli umum sore. Jadi ketika dipanggil di sini, ini kalau udah terbuka di minimize aja. Gitu, di minimize udah dia akan terus on terus gitu. Jadi setiap ada panggilan dia akan bunyi otomatis. Nah, untuk itu seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa fitur di sini. Nah, saya lanjut lagi untuk farmasi. Farmasi ini saya ke farmasi. Nah di farmasi ini total resep dokter ya. Nah ini masih kosong. Coba saya mundur ke bulan sebelumnya. Mudah-mudahan ada datanya ya. Bulan November coba ada nggak obatnya. Nah ini belum ada. Misalkan saya mundur di bulan Oktober. Karena ini saya pakai data dummy ya. Ini juga nggak tampil, datanya nggak ada. Coba saya mundur atau saya buat resep dulu. Nah, ini saya buat resep dulu tadi di pemeriksaan rawat jalan. Nah, ini kita kasih resep dulu.
resep ke pasiennya. Misalnya ini kita kasih allopurinol gitu ya, 10 allopurinol kita kasih 10. Nah ini cara pakainya, misalkan diketik 3, nanti akan tampil di sini aturan pakai ya, aturan pakai yang sudah ada masternya. Nah ini karena sebelum ada 3x1 gitu ya. Ini disimpan. Oke, obat sudah tersimpan. Ini saya keluarin dulu. Nah ini obat tadi harus sudah diperiksa ya. Oke, nah ini nanti akan tampil di sini di farmasi. Coba kita lihat apa resep dokternya. Nah, ini tampil dari farmasi nih. Nah farmasi juga ada panggilannya. Nanti tinggal klik di sini, tinggal panggil. Nah ini ada terus bunyi. Pasien atas nama Hamad Kafa Abdullah, silakan menuju loket farmasi. Nah ini ke farmasi. Nah ini bisa aktifkan semua atau tidak aktifkan semua. Ini fitur belum baru pakai ya. Lalu itu antrian ke farmasi. Nah di farmasi ini tampilannya juga sudah ada tahun nih ya. Jadi usianya berapa tahun, ini usia ya, usia pasiennya berapa tahun gitu. Juga di sini ada juga untuk menu-menu yang lain di sini. Nah, mungkin itu untuk fitur terbaru yang antrian terintegrasi. Panggilannya menggunakan tetap di dalam halaman Kanza, juga bisa menggunakan yang versi webnya juga bisa. Nah ini nanti tinggal divalidasi, selesai. Mungkin itu yang dari saya. Nah untuk panggilan farmasi, oh iya panggilan farmasi nanti juga sama ya. Misal di sini farmasi saya panggil gitu ya. Ini saya panggil. Oke. Pasien atas nama Hamad Kafa Nah, ini akan Abdullah, tampil juga sama seperti silakan ini. menuju loket farmasi. Nah, gitu. Jadi pasien ketika melihat TV dia terinformasi gitu ya bahwa dia dipanggil gitu pasiennya. Gitu. Nah, untuk fitur yang lainnya juga sama, mungkin panjang ya untuk fitur yang lain. Jadi untuk fitur ini saya hanya menerangkan fitur antrian saja. Jadi tentunya wajib ya dari sisi perawat untuk melakukan panggilan ini gitu ya. Nah, ini wajib untuk melakukan panggilan ini. Kalau hadir ya klik hadir gitu. Kalau misalkan belum nggak mau keluar suara karena pasiennya sudah tampak atau sudah di depan kita, yang nggak usah dipanggil ya tinggal klik hadir aja langsung gitu. Jadi suaranya nggak keluar gitu. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.